Baik, saya dari kelompok 8, nama saya Ikadek Putra Ayasa, NPM 013. Jadi, saya ada pertanyaan untuk kelompok kedua. Pertama yaitu pada materi yang dipaparkan oleh kelompok 2, dijelaskan bahwa CP Tunas Jaya Abadi menjual produknya melalui e-commerce hanya di Facebook saja. Yang ingin saya tanyakan, apakah CP Tunas Jaya Abadi ini menjual produknya melalui e-commerce lain selain Facebook? Coba kalian jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iwayan Yudi Saputra dengan NPM 2020-321-22025. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut, yang mana pertanyaannya itu, apakah CP Tunas Jaya Abadi ini menjual produknya melalui e-commerce lain selain Facebook? Menurut yang kami ketahui, CP Tunas Jaya Abadi ini menjual produknya melalui e-commerce hanya di Facebook saja, yang mana alasannya itu ada dua. Yang pertama, menurut mereka penjualan di e-commerce itu kurang menguntungkan dan lumayan ribet dibandingkan dengan menjualnya secara langsung, baik dari toko ke toko maupun dari toko kepada konsumennya secara langsung. Maka dari itu mereka hanya menjualnya di e-commerce hanya sebatas di Facebook saja dan tidak melanjutkannya ke e-commerce lain. Dan alasan yang keduanya itu adalah karena kurangnya staf atau pegawai dari CP Tunas Jaya Abadi itu sendiri yang mengurusi bagian-bagian penjualan pada e-commerce itu. Baik, saya dari kelompok 8, nama saya Igede Putra Pratama, NPM 027. Saya ada pertanyaan untuk kelompok 2. Tadi sempat dijelaskan dalam materi alat promosi penjualan untuk konsumen, salah satunya Continue Program. Nah, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan Continue Program tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nikade Alicia Arina Putri, NPM 021. Saya akan menjawab pertanyaan. Tadi sempat dijelaskan dalam materi alat promosi penjualan untuk konsumen, salah satunya dengan Continuity Programs. Nah, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan Continuity Programs tersebut. Baik, saya akan menjawab. Jadi, Continuity Programs atau program berkelanjutan itu mengacu pada promosi yang digunakan untuk mempromosikan produk dalam jangka waktu yang lama untuk terus memberikan motivasi bagi konsumen sasarannya. Dan pada program ini juga itu memberikan kesempatan kepada konsumen untuk membeli produk secara terus-menerus dan dengan harapan mereka itu akan diberi dan juga mendapatkan premium hadiah di masa yang akan datang, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Desugi Pramudia dengan NIM 133 dari kelompok 8. Saya ingin bertanya, yang pertanyaan pertama itu adalah apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh CV Tunas Jaya Abadi selama proses penjualan di e-commerce tersebut. Dan pertanyaan selanjutnya, tadi kan dijelaskan bahwa e-commerce tersebut merupakan variabel bebas dalam penelitian. Mengapa kalian memilih e-commerce sebagai variabel penelitian tersebut? Terima kasih. Saya Sriadi Mahyanti dengan NPM 030 akan menjawab pertanyaan mengenai apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh CV Tunas Jaya Abadi selama proses penjualan di e-commerce tersebut. Nah, jadi kendala-kendala yang dialami oleh CV Tunas Jaya Abadi selama proses penjualan di e-commerce-nya yaitu yang pertama, itu ada karena kurangnya staf yang mengurusi di bagian e-commerce. Lalu yang kedua itu ada sedikitnya variasi produk yang mereka punya pada toko. Nah, yang ketiga itu ada pembeli yang suka membatalkan pembelian secara sepihak jika dirasa masih ada penjual yang menjual produk yang lebih murah. Lalu yang keempat itu ada awal memulai e-commerce itu mengalami kendala pada internet karena akses jaringan yang pada saat itu susah didapatkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imade Yuda Pranata, NPM 018. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ade Sugi Pramudia yang bertanya mengenai mengapa kelompok luar memilih e-commerce sebagai variabel penelitiannya. Nah, kami dari kelompok 2 memilih e-commerce sebagai variabel penelitian kami yaitu karena yang pertama, e-commerce saat ini menjadi tren dalam dunia perdagangan. Nah, oleh karena itu kami ingin mencari tahu apakah dengan adanya e-commerce ini mempengaruhi hasil penjualan dari suatu perusahaan. Nah,
Yang kedua, e-commerce merupakan alternatif yang cukup menjanjikan untuk dilakukan saat ini, di mana e-commerce memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak dalam melakukan transaksi perdagangan. Meskipun pada pihak ini berada di pulau yang berbeda, dengan e-commerce setiap transaksi tidak memerlukan pertemuan dalam tahap negosiasi. Nah, dengan hal tersebut yaitu tidak perlunya pertemuan dalam tahap negosiasi dan juga transaksi, apakah nantinya akan mempengaruhi niat beli, yang nantinya juga niat beli ini akan mempengaruhi tingkat penjualan dalam suatu perusahaan. Dan yang terakhir ada peluang dari penggunaan e-commerce. Nah, ada beberapa peluang dari penggunaan e-commerce, yaitu yang pertama, menambah pelanggan, yang kedua, memperluas area pemasaran produk, dan yang ketiga, meningkatkan merek. Nah, dari 3 peluang tersebut, apakah nantinya akan dapat meningkatkan dari penjualan dari sebuah perusahaan menggunakan peluang e-commerce tersebut? Nah, demikianlah jawaban saya mengenai pertanyaan yang dipertanyakan oleh Sugi Pramudia. Semoga jawaban ini dapat membantu atau menjawab dari pertanyaan Ade Sugi Pramudia. Terima kasih.